Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Di mana saja dan kapan saja Anda membuka atau saudara membuka kuliah online ini, saya ucapkan selamat mengikuti. Dan topik yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai undang-undang sebagai salah satu uh, objek yang selalu diperkarakan di Mahkamah Konstitusi, yaitu pengujian konstitusionalitas undang-undang. Nah, khusus mengenai undang-undang ini, saya sudah membuat satu buku, judulnya Perihal Undang-Undang. Di dalam buku Perihal Undang-Undang ini dibahas berbagai hal berkenaan dengan norma hukum dan keputusan hukum, yang salah satu bentuk dari norma hukum itu dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan undang-undang yang tertinggi di bawah konstitusi adalah undang-undang. Kemudian saya di bab buku ini saya juga membahas mengenai pengertian-pengertian yang terkait dengan undang-undang, lingkup pengertian undang-undang, lalu undang-undang dan rancangan undang-undang. Ada lagi undang-undang dan hubungannya dengan ketetapan MPR atau ketetapan MPRS. Sebab sampai sekarang masih ada 8 ketetapan MPR atau MPRS yang masih berlaku mengikat sebagai hukum. Kemudian dibahas juga mengenai undang-undang dan perpu. Dulu di bawah konstitusi RIS namanya undang-undang darurat. Sekarang di bawah undang-undang dasar 1945 namanya perpu. Peraturan pemerintah bentuknya, tapi isinya undang-undang, maka disebut peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, disingkat perpu. Terus ada lagi pembahasan mengenai undang-undang dalam hubungannya dengan perda, peraturan daerah. Peraturan daerah ini sebetulnya dari segi bentuk, dari segi isi, terutama dari segi isi, mirip dengan undang-undang, karena di dalamnya juga boleh mencantumkan ketentuan mengenai sanksi pidana. Yang kedua, dalam perda atau perda itu dibentuknya juga dengan melibatkan dua lembaga. Satu lembaga eksekutif, yang kedua lembaga legislatif di daerah, DPRD. Mereka membahas bersama, sama dengan presiden dan pemerintah dalam hal ini, bersama-sama membahas rancangan undang-undang untuk mendapatkan persetujuan bersama di DPR. Nah, itu mirip. Nah, sehingga perlu ada pembahasan juga hubungan antara undang-undang dan perda. Kemudian dibahas juga hubungan antara undang-undang dengan peraturan lainnya, misalnya dengan PP, dengan Perpres, dan lain-lain sebagainya. Juga ada pembahasan mengenai undang-undang material, wet in material zin, dan wet in formal zin. Undang-undang dalam arti material dan undang-undang dalam arti formil dibahas juga dalam buku ini. Yang lain adalah dasar-dasar pengujian material dan formil suatu undang-undang. Kemudian pada bab 3, struktur isi dari undang-undang itu juga dibahas, strukturnya bagaimana, perumusan undang-undang itu bagaimana, teknik-teknik draftingnya bagaimana, apa yang disebut dengan interpretasi atau klausul interpretasi, ada yang disebut provisio. Nah, itu kemudian bagaimana hakikat aturan tambahan, aturan peralihan, aturan ketentuan penutup dan lain-lain sebagainya. Begitu juga ada uraian mengenai status penjelasan undang-undang. Dari mana kita memiliki tradisi kok undang-undang kita pakai penjelasan. Nah, ini juga dibahas dalam bab 3 buku ini. Lalu dilanjutkan dengan materi undang-undang. Kriteria materi undang-undang apa, kriteria materi PP apa, dan lain-lain sebagainya. Lalu bagaimana mekanisme pendelegasian wewenang regulasi, ya, yang kewenangan utamanya itu ada di DPR, tapi dalam bentuk undang-undang, tapi juga undang-undang kadang-kadang memberi delegasi kepada lembaga pelaksana undang-undang untuk mengeluarkan peraturan dalam rangka melaksanakan undang-undang. Nah, ini yang disebut dengan legislative delegation of rule making power.
itu sangat prinsipil, ya, tanpa delegasi suatu lembaga tidak boleh membuat aturan yang mengikat publik. Samping itu juga dibahas mengenai sub-delegation. Di samping delegation of rule making power, ada sub-delegation. Misal, undang-undang dibentuk DPR, DPR bersama pemerintah. Lalu undang-undang memberi delegasi kepada pemerintah untuk menetapkan suatu peraturan. Nah, namanya PP. Tapi PP kadang-kadang memberi delegasi lagi kepada menteri untuk mengatur lebih lanjut. Nah, ini namanya sub-delegation. Ini dibahas di dalam buku ini, termasuk juga mengenai bahasa undang-undang. Dibahas dalam bab 5, dan prosedur pembentukan undang-undang juga dibahas dalam bab 6. Prosedur pembentukan undang-undang ini penting sekali karena itu juga terkait dengan potensi pengujian formil oleh MK, oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau prosedurnya tidak dipenuhi, maka undang-undang itu bisa dianggap cacat, bisa juga dinyatakan tidak berlaku mengikat secara keseluruhan melalui proses pengujian formil. Lalu bab 7 dibahas juga mengenai administrasi pembentukan undang-undang, yaitu misalnya mengenai perancangan, pengesahan, dan pengundangan, pemberlakuan, dan pengundangan. Nah, pengesahan itu ada pengesahan material di DPR sesudah disepakati oleh semua fraksi, kemudian disepakati diputus dalam rapat paripurna terakhir. Tidak disebut pengesahan, biasanya itu pengetokan palu terakhir itu biasanya disebut sebagai tanda persetujuan bersama. Nah, tanda persetujuan bersama ini antara DPR dan Presiden pada hakikatnya pengesahan juga, hanya sifatnya pengesahan material. Sesudah disahkan, materinya tidak boleh lagi berubah, sudah final. Tapi pengesahan formil baru dilakukan oleh Presiden setelah ditandatangani. Nah, itu pengesahan formil. Sesudah itu atau bersamaan dengan itu juga dilakukan pengundangan. Nah, undang-undang itu biasanya diundangkan dalam lembaran negara. Nah, berbagai aspek mengenai pengundangan ini juga dibahas di dalam bab ini. Misalnya, kenapa undang-undang itu diundangkan dalam lembaran negara, sedangkan penjelasannya kenapa ditambahan lembaran negara. Kalau dicetak oleh Seknek biasanya yang warna lembaran negara itu warna merah, sedangkan tambahan lembaran negara warna biru. Nah, padahal pembahasannya itu jadi satu. Daftar inventarisasi masalahnya waktu dibahas di DPR juga jadi satu. Loh, kok dipisah? Satunya di lembaran negara, satunya di berita negara. Nah, ini dibahas di dalam bagian ketujuh ini, aspek administrasi. Nah, hal-hal lain juga dibahas mengenai khusus mengenai kewenangan delegasi tadi, yaitu kewenangan legislasi limpahan. Nah, ini menyangkut juga berbagai yang biasa disebut subordinate legislation. Jadi peraturan-peraturan yang sifatnya bawahan, peraturan pelaksanaan dari norma peraturan yang lebih tinggi. Kemudian dibahas juga mengenai quasi legislations. Ada peraturan-peraturan yang sifatnya quasi legislation. Nah, ini dibahas dalam buku ini seluruhnya 8 bab, dan saya harap mudah-mudahan ini menjadi bahan, jadi acuan para mahasiswa S1 maupun S2 di seluruh tanah air, bahkan juga mahasiswa S3 bisa menggunakan bahan-bahan ini untuk bahan kajian lebih mendalam mengenai teori perundang-undangan. Tentu masyarakat luas juga bisa mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan teori perundang-undangan ini, baik mereka yang berada dalam dunia praktek di DPR, DPRD, di DPD maupun masyarakat umum pada umumnya, masyarakat luas pada umumnya. Nah, sekarang mengenai ketentuan-ketentuan undang-undang kita, ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan ini, setelah reformasi sekarang ini sudah ada usaha untuk menghimpun dan mengintegrasikannya menjadi satu kesatuan aturan. Kalau dulu misalnya dari segi nomenklatur, istilah-istilah, zaman Orde Lama dulu
istilah-istilah yang dipakai untuk menyebut peraturan itu macam-macam. Misalnya saja ada Penpres, penetapan presiden, ada Perpres, peraturan presiden, ada lagi undang-undang, undang-undang darurat. Nah, itu karena ada konstitusi RIS dan undang-undang dasar sementara tahun 50 menggunakan istilah lain. Nah, lalu berbagai peraturan-peraturan kadang-kadang ditetapkan tidak dengan nama peraturan, dan itu terus menimbulkan kekacauan hukum kita, sehingga waktu Orde Baru diadakan penertiban. Maka keluarlah TAP MPRS ya, tahun 66 itu menertibkan ini. Nah, tetapi selama Orde Baru itu kecenderungan untuk tidak tertibnya sistem hukum kita itu masih juga terjadi. Misalnya penggunaan istilah kepres. Namanya kepres tapi isinya mengatur. Ada isinya yang mengatur, ada juga isinya yang menetapkan, basicking. Maka ada dua jenis kepres. Maka sesudah reformasi ini istilah-istilah makin ditertibkan lagi, dan ini sekarang sudah terintegrasi ketentuannya itu dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004. Jadi sekarang dan ke depan kita harus menata sistem hukum kita, sistem peraturan perundang-undangan kita dengan menggunakan landasan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Meskipun banyak juga orang menganggap undang-undang ini beserta lampirannya yang merupakan bagian tidak terpisah dari undang-undang ini, ya, banyak juga kekurangannya. Ya, jadi kita harus perbaiki lagi itu di masa depan. Tetapi untuk sementara ini bisa kita jadikan acuan. Tentu dalam buku ini tidak hanya acuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 yang dibahas, tapi juga praktek-praktek di negara lain dan bahkan juga praktek-praktek di negara common law. Sebab di negara-negara common law pun sekarang ini seperti di Amerika itu produksi undang-undangnya makin banyak. Jadi bukan hanya karena tradisi hukumnya yang common law itu dia mengandalkan putusan-putusan pengadilan, tetapi karena kebutuhan di negara-negara common law pun sudah banyak undang-undang yang dibentuk. Nah, praktek-praktek selama berabad-abad di lingkungan negara-negara baik civil law Eropa Barat maupun di lingkungan negara-negara common law, kita juga perhatikan untuk membangun pengetahuan kita yang lebih lengkap ya mengenai teori perundang-undangan. Tentu saja di Indonesia sendiri kurang banyak perhatian para ilmuwan hukum, para sarjana hukum untuk menggeluti teori perundang-undangan ini. Namun kita harus perlu belajar banyak dari teori-teori yang juga berkembang di berbagai negara mengenai perundang-undangan. Bukan hanya teori hukum pada umumnya, tapi lebih sempit, yaitu teori mengenai peraturan perundang-undangan. Nah, buku ini antara lain bermaksud untuk menguraikan berbagai aspek mengenai teori perundang-undangan itu dari berbagai sumber teoritis, baik tradisi civil law maupun dari lingkungan negara-negara common law, dan juga dengan mendasarkan diri pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 itu. Nah, ini sebagai pengantar, mudah-mudahan saudara-saudara yang berminat bisa membaca buku ini ya lebih lebih sungguh-sungguh, lebih serius, lebih khusus begitu. Bisa dibeli di berbagai toko buku, bisa juga dibaca di jimli.com. Nah, mudah-mudahan lain waktu kita akan dalami satu persatu sehingga kita bisa menuntaskan informasi singkat mengenai isi buku ini dan sekaligus menerangkan mengenai teori dan praktek ilmu perundang-undangan, khususnya perihal undang-undang di negara kita. Terima kasih.